Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Pengelolaan dengan beranggotakan saya Langsung Indonesia dengan NIM A1D1 25096. Saya Yunti Hasmita dengan NIM A1D1 25140. Saya Ismawati dengan NIM A1D1 25106. Di sini kami akan menjelaskan topik psikolinguistik bahasa Indonesia dengan mata kuliah kajian kebahasaan dengan dosen pengampu Bapak Dr. Ahmad Syarif MPD dan Dr. Andes Mariono MPD. Ya. Baiklah, materi pertama akan dijelaskan oleh saya sendiri, yaitu apa itu psikolinguistik. Jadi, psikolinguistik itu merupakan ilmu interdisipliner yang mengkaji hubungan antar bahasa dengan proses mental manusia, meliputi bagaimana bahasa diperoleh, dipahami, dan digunakan dalam komunikasi. Kajian ini tidak hanya berfokus pada struktur bahasa, tetapi juga pada proses berpikir, ingatan, dan persepsi yang terlibat saat seseorang memproduksi maupun memahami udara. Sebagai perpaduan antara linguistik dan psikologi, psikolinguistik berupaya menjelaskan hakikat bahasa secara ilmiah, baik dari segi bahasaan maupun dari segi psikologis. Ruang lingkupnya mencakup perolehan bahasa, proses mental dalam berbahasa, performasi, pemahaman makna, hingga berbagai masalah perasaan, seperti gangguan bahasa dan pembelajaran bahasa. Dengan demikian, psikolinguistik memiliki peran penting dalam memahami kehidupan berbahasa secara menyeluruh. Kemudian ada konsep perolehan bahasa. Perolehan bahasa merupakan proses alami yang terjadi pada manusia melalui interaksi sosial sekaligus didukung oleh kemampuan bawaan dalam diri. Bahasa tidak dapat dipisahkan dari lingkungan sosial. Karena tanpa interaksi, seseorang tidak akan mampu mengembangkan kemampuan berbahasa secara optimal. Sebagaimana terlihat pada kasus individu yang terisolasi dari lingkungan. Dalam kondisi normal, anak dapat menguasai bahasa sejak dini tanpa pembelajaran formal. Secara teoretis, memperoleh bahasa dijelaskan melalui pandangan behaviorisme yang menekankan pembiasaan serta analitisme yang menyatakan adanya perangkat bawahan atau LAD. Proses ini melibatkan kompetensi sebagai kemampuan memahami bahasa dan performansi sebagai penggunaan bahasa dalam komunikasi. Selain itu, perolehan bahasa mencakup bahasa pertama yang diperoleh secara spontan dan bahasa kedua yang diperoleh melalui pembelajaran, serta dipengaruhi oleh faktor usia, lingkungan, dan pengalaman berbahasa sehingga menunjukkan bahwa perolehan bahasa merupakan proses yang kompleks yang melibatkan aspek sosial, psikologis, dan biologis. Ya, Lanjut ke pembahasan yang kedua, yaitu konsep pembelajaran dari bahasa. Nah, pembelajaran bahasa itu adalah proses sadar dan berencana untuk menguasai bahasa. Biasanya itu melalui pendidikan formal seperti sekolah termasuk pendidikan formal. Nah, dengan fokus pada penggunaan bahasa dalam komunikasi. Nah, perbedaannya yaitu di pengelolaan, nah itu dilakukan secara alami dan tidak disadari. Sedangkan dalam pembelajaran itu dilakukan secara sadar dan terstruktur. Terus produksi bahasanya yaitu proses menyusun pikiran menjadi kata dan kalimat lalu diungkapkan secara lisan atau tulisan. Kita pembahasan yang kedua yaitu perkembangan bahasa anak. Nah, proses mental yang melibatkan perencanaan, pemilihan kata, penyusunan kalimat, dan pengucapan atau penulisan sehingga pikiran itu dapat disampaikan dalam bentuk bahasa. Tahapannya yaitu yang pertama ada linguistik, terus yang kedua ada satu kata, terus yang ketiga ada kombinasi kata, yang keempat ada kalimat kompleks, dan yang terakhir ada masa sekolah. Demikian, saya memberikan pembahasan yang selanjutnya. Nanti lanjutkan orang kita.
Baiklah, saya akan melanjutkan pembahasan selanjutnya yaitu faktor perkembangan bahasa. Yang pertama yaitu ada faktor kognitif, di mana faktor ini adalah kemampuan berpikir, mengenali, kemampuan memahami dan menggunakan bahasa oleh siswa. Kemudian yang kedua ada biologis, yaitu kondisi otak dan menentukan kemampuan dasar berbahasa tiap siswa. Kemudian yang ketiga ada lingkungan sosial, di mana interaksi dengan orang sekitar itu sangat membantu perkembangan bahasa anak biasanya di sekolah dasar. Kemudian yang keempat pengalaman dan pembelajaran. Semakin banyak pengalaman dan belajar, maka anak semakin berkembang bahasanya. Kemudian yang kelima yaitu usia, di mana usia dini ini adalah masa terbaik untuk perkembangan bahasa bagi siswa sekolah dasar. Yang keenam yaitu kondisi fisik atau gangguan. Ini kesehatan fisik dan gangguan tertentu bisa mempengaruhi kemampuan berbahasa setiap siswa. Kemudian selanjutnya ini tentang implikasi dalam pembelajaran. Yaitu implikasi psikolinguistik menunjukkan bahwa pembelajaran bahasa harus disesuaikan dengan kemampuan dan proses berpikir tiap siswa, serta menekankan praktik komunikasi, bukan hanya sekedar teori saja. Penerapannya itu seperti metode aktif dan komunikatif, kemudian sesuai dengan kemampuan siswa, kemudian harus menggunakan media pembelajaran, dan yang terakhir yaitu fokus praktik bahasa. Sekian materi dari saya kembalikan kepada moderator Kak Laras. Baik, dari pembahasan tadi dapat kita simpulkan bahwa psikolinguistik mengkaji hubungan antara bahasa dan proses mental manusia, termasuk bagaimana bahasa dipahami, dihasilkan, dan digunakan dalam komunikasi. Bahasa dapat diperoleh secara alami sejak anak-anak, melalui interaksi sosial, serta dipelajari secara sadar melalui pendidikan. Perkembangan bahasa dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kognitif, biologis, lingkungan, dan pengalaman, sehingga penerapannya dalam pembelajaran sangat penting agar kemampuan komunikasi dapat berkembang secara optimal. Sekian presentasi dari kelompok kami. Kami akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I just had to let you know you're